Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat widya lagi. Salam sejahtera dan salam keberuntungan untuk Anda dan kita semua. Sebelumnya ini saya mau nyenggol Om Marlam. Terima kasih kaosnya ini Om Marlam. Kaos kenang-kenangan ya, waktu live show bareng Mikael. Ini kaosnya kalau dipakai adem, warnanya merah. Ini kalau Jengtia bilang ini merahnya merah angpau. Berhoki rezeki banyak. Nah, ini Cik Dina juga oke-oke saja. Sebelumnya buat teman-teman semua, ini sudah hari Jumat ya. Semoga akun-akun yang floating segera clear dan berubah menjadi profit. Oke, akan saya lanjutkan rekaman sesi ke-11 dari 33 alasan kenapa M-Trader wajib dibully. Sekali lagi mungkin ini membosankan, tapi anggap ini klarifikasi dari diamnya M-Trader selama hampir 4 tahun. Poin ke-11 dari 33 alasan kenapa M-Trader wajib dibully. Di Minority ada satu konsep pelatihan untuk mencegah psikologis tradernya itu tidak fokus. Salah satu rule-nya berbunyi, dilarang sangat keras trading karena dikejar kebutuhan. Rule ini otomatis pasti menuai banyak beragam pendapat yang berbeda. Tapi rata-rata pensikapan terhadap rule ini bernada negatif. Maksudnya negatif thinking. Karena beranggapan mosok kalau trading kita nggak boleh menetapkan suatu target untuk memenuhi atau menutup kebutuhan entah mingguan atau bulanan. Dan tidak kurang-kurang dari teman-teman minority pun ada yang berpendapat berbeda, ada yang nyindir, ada yang bully, dan ada yang acuh tak acuh. Dilarang sangat keras trading karena dikejar kebutuhan, apalagi angsuran bulanan. Kontroversi itu terjadi tidak hanya di komunitas minority, juga di grup lain. Oh, dibully sana sini. Ya kalau trading kalau nggak boleh mentargetkan kebutuhan, bagaimana nanti kita punya plan? Kita kan punya tujuan dan cita-cita. Kalau yang berpikiran positif,
itu nalarnya masih bisa dijangkau oleh alasan-alasan yang nantinya pasti akan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Tapi kalau yang sifatnya membuli, nah ini teman-teman semua, pasukan-pasukan para pembuli yang tidak pernah konfirmasi maksud dari rule itu untuk apa, dan hanya tinggal membuli, asal membuli. Ini kalau saya ambil kesimpulan, yang dibully tetap ajak saja, masih ndobos di depan Anda sampai saat ini. Tapi yang membuli, maaf Mas Bro, M-Trader itu orangnya tidak goblok-goblok amat. Katanya sekolahnya sampai Norwegia. Yang membuli sampai hari ini sangat, ini sekali lagi maaf ya, daripada dikatakan masih miskin, mending saya katakan masih jalan di tempat dalam hal apapun. Ya kondisi finansialnya, ya kualitas hubungan kekeluargaannya, stressing point di kepalanya yang mungkin bertambahnya usia tidak makin berkurang, tapi malah mengendap, daripada saya katakan bertambah. Ya tidak apa-apa, karena pada waktu kita membuli, kita sering lupa seperti apakah kejelekan dan kekurangan diri sendiri yang mungkin sering kita tutup-tutupi. Dilarang sangat keras trading karena dikejar kebutuhan. Itu mengandung maksud, ini teman-teman yang suka membuli dan sampai hari ini, dengan bertambahnya usia tapi tidak bertambah isi dompetnya. Dilarang sangat keras trading karena dikejar kebutuhan. Itu mengandung maksud. Apabila sebuah teknik trading sudah Anda maksimalkan dari sisi aplikasi masuk market, dari sisi keteraturan, dari sisi manajemen risiko, dari sisi kecukupan modal yang mungkin sisa-sisa dari kekalahan Anda sebelumnya, setelah dipraktekkan itu dapat berapa persen per bulan, baru kita ngomong tentang kebutuhan. Angan-angan backtest dapat ratusan persen, itu sama saja makan sate tapi ngimpi. Karena yang namanya dunia trading, keberhasilan pelaksanaan dari sistem atau teknik yang kita kuasai tidak akan pernah sama hasilnya dengan backtest. Maka sebelum kita mengatakan kebutuhan, praktekkan dulu, maksimalkan dulu semua hal-hal yang bisa mendongkrak tercapainya keuntungan yang ingin kita harapkan. Lawang praktek belum tentu maksimal, OP masih disambi sana sini, terus berharap bahwa teknik yang sudah di backtest itu akan sama hasilnya di dunia market real. Kok kita sudah berani menentukan pemasukan karena mungkin menganggap bahwa backtest itu akan sama hasilnya. Nah, di sini seringkali mempengaruhi psikologi tradernya jika pencapaian profit tidak sesuai yang diharapkan. Dilarang kelas trading karena mengejar kebutuhan itu mengandung maksud. Seberapa maksimal kita mengaplikasikan sebuah rule atau teknik trading,
Minimal sebulan itu kita menghasilkan berapa persen. Karena jangan sampai suatu teknik menghasilkan 20%, Anda punya kebutuhan 40%, dan yang 20% dianggap bukan tidak cukup, teknik tradingnya kurang jos. Maka untuk mencapai sebuah pembanding yang sifatnya lebih logis, jika ada teman-teman yang merasa, oh ini dapat 20%, tekniknya kurang handal karena kebutuhan per bulan saya harus dapat profit 40%. Kita akan membandingkan kepada orang lain yang tidak punya kebutuhan dari equity yang sudah didepositkan. Maka keuntungan 20% akan menjadi hal yang sangat mengesankan, luar biasa dan menggembirakan. Karena dari sisi kebutuhan finansial yang membebani, itu pasti berbeda rasanya. Jika kita mendapatkan profit 20% tapi punya tanggungan 40%, di satu sisi ada trader lain yang benar-benar free dengan uang yang dia depositkan dan mungkin merasa bahwa 20% itu sudah sangat cukup. Apalagi kalau uangnya 100 juta. Per bulan cuman klik dapat 20 juta yang bagi Anda yang masih berpikiran sempit, berharap profit 40%, dapat 20% dianggap masih, yaitu tadi, bukan kurang, tapi tekniknya dianggap kurang jos. Besarin modalnya, bro. Karena pada saat kita memaksakan sebuah sistem yang sudah Anda praktekkan dengan semua pemaksimalan dari sisi manapun, dan memang seandainya mendapatkan profit rata-rata yang cuma 20%, kalau unsur emosi untuk memenuhi kebutuhan itu Anda paksakan, dan lot-lot yang biasa kita praktekkan harusnya membuat stabil psikologi tradernya, karena kita mengejar kebutuhan yang 40%, maka ada unsur tangan gatal untuk menaikkan lot-lot awalan pada waktu kita mau OP. Iya kalau valid, iya kalau di buy langsung terbang, iya kalau di sell langsung anjlok. Kadung lotnya gede, berharap profitnya bisa memenuhi kebutuhan, dan pada waktu mengaplikasikan rule itu hanya berdasarkan emosi, lalu hasil akhirnya kemungkinan justru minus yang didapat. Nah, ini biasanya faktor ego seorang trader akan diuji. Minimal akan menyalahkan sebuah teknik trading. Tidak puas, malah rugi, profit 20% dianggap tidak cukup, padahal dari kejatuhan sebelumnya mungkin belum pernah memiliki kestabilan profit yang cuma 20% tadi. Dilarang sangat keras trading karena dikejar kebutuhan. Itu untuk membiarkan rule bekerja untuk tradernya. Aplikasikan apa adanya, dapat berapa persen, baru kita ngomong kebutuhan. Enggak duluin market, mas bro. Kecuali market milik mbah Anda. Karena hasil trading hari ini tidak akan pernah sama dari hari sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang membuli, ya toh, wah ini trading kok nggak boleh ngejar kebutuhan, bawah sadarnya dibuka dulu, bro. Sampean hutang 100 juta. Dan maaf,
sudah punya cicilan 400 juta sebelumnya. Emang 100 juta Anda itu kalau dikasih profit 20%, yang ternyata tidak bisa ngangsur utang 400 juta sebelumnya, lalu menganggap teknik ini kurang jos. Yang kurang jos itu otak Anda. Di tempat lain mungkin 20% per bulan dan ajak selama 1 tahun, mungkin sudah bisa membuat pensiun dini. Bagi orang-orang yang merasa tidak ingin menjadi babu di negeri sendiri. Tidak trading karena dikejar kebutuhan. Itu untuk memaksimalkan psikologi tradernya agar lurus mengaplikasikan rule dengan kerja keras sekuat tenaga dari unsur kecukupan waktu, dari rasio kecukupan modal. Nanti akhirnya mau dapat berapa dari teknik yang diaplikasikan, baru kalau sudah profit kita bisa ngomong, oh ternyata kalau per bulan cuma 20 juta dan angsuran Anda mungkin per bulan 30 juta, daripada dibilang otaknya ada di bokong ya, maka kesadaran Anda untuk bersyukur itu sangat jauh mundur ke belakang. Jadi buat teman-teman yang mendengar video saya dan memang merasa ingin menggali lebih dalam, ada makna di belakang kalimat-kalimat yang mungkin buat orang lain tidak begitu masuk logika, dan Anda membutuhkan informasi yang jelas, nomor HP saya masih sama. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Sebijaksana apapun Anda, jika mendengar sebuah berita dan tidak dikonfirmasikan langsung kepada sumber berita tersebut atau pemilik kebenaran berita tersebut dari sisi teknik, dan membuat keputusan sepihak, apalagi ikut-ikutan katanya, maka sifat bijak Anda itu layak dipertanyakan. Karena trader minority itu tidak membentuk karakter trader yang suka urusannya orang lain. Salam sejahtera, salam keberuntungan untuk Anda dan kita semua. Pastikan close all sebelum Anda lupa bahwa besok market juga ingin liburan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat selalu wedi lagi.